Sekian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, maka tidak ada dalam naskah-naskah yang paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Tolong diulang, karenanya Bagian ini pasti tidak asli. pasti tidak asli. Coba, tidak asli apa kata lainnya? Palsu. Nah, situ yang ngomong bukan saya kan. Ada apa di sini? Di sini isinya sama. Jadi di sini ada 66 surat, di sini ada 73 surat. Yang 66 surat di sini sama dengan yang 66 surat di sini. Cuman di sini ada 7 kitab yang ditolak oleh ini gitu. Nah, di sini juga ada catatan kakinya, ada tafsirnya. Makanya jauh lebih tebal gitu. Di kitab ini ada catatan kaki, banyak catatan kaki yang mengatakan bahwa ayat ini tambahan, ayat ini sisipan, ayat ini pinjaman. Pinjam tapi nggak dibalik-balikin gitu kan. Nanti ada lagi ayat apa? Tidak asli, pakai pasti lagi. Bapak Ibu kalau sempat nanti di rumah boleh buka di Google Joshua Project. Yang kami lakukan, kami tidak pernah door to door, ketok-ketok pintu rumah Kristen, nggak pernah. Ya, kita sadar ada aturan itu, kita nggak boleh mensiarkan agama kita kepada orang yang sudah beragama. Saya berani menyatakan bahwa yang disebut dengan Taurat, Zabur, Injil yang di dalam Quran, yang disebut dalam Quran itu ternyata bukan kitabnya orang Yahudi dan bukan kitabnya orang Kristen. Berarti lu harus dibaptis juga dong. Lah iya, ternyata orang Islam juga dibaptis. Dibaptis nggak Pak? Bapak dibaptis nggak? Pada bingung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah saya pertama kali ke Aceh hari ini. Masya Allah. Pertama kali saya menjejakkan kaki di tanah yang disebut dengan Serami Mekah. Masya Allah. Saya dari dulu kepingin sebenarnya Aceh ya, di tanah yang menjalankan syariat Islam. Pengen lebih lama sebenarnya, cuman jadwal saya yang padat nih masalah. Pertama kali melihat tadi dari kejauhan masjid ini juga saya sudah merinding, apalagi dengar cerita tadi ya dari Ustadz Daniel ya, Masya Allah. Senang sekali saya bisa berada di masjid yang Masya Allah indah ini. Saya tadi sempat bilang, di Aceh kok nggak ada masjid yang kecil-kecil ya. Kalau di Jakarta banyak masjid yang kecil-kecil, di Aceh nggak ada yang kecil-kecil, besar-besar semua, Masya Allah ya. Alhamdulillah saya sering disebut mualaf ya, oleh teman-teman muslim, juga oleh DKM masjid. Ketika memperkenalkan saya protes, Pak jangan sebut saya mualaf terus Pak, sudah 10 tahun mualaf terus, mantan kafir gitu Pak ya. Baik bapak-bapak, ibu-ibu yang di belakang, mungkin kalau ada yang belum kenal saya, nama saya Dondi Tan ya. Saya hidup di Jakarta, tinggal di Jakarta. Tan itu marga saya ya. Marga itu kalau dalam bahasa Cinanya tuh se. Jadi saya Dondi Setan ya. Bukan seton Pak, setan Pak. Setan artinya marga Tan gitu ya. Nah saya kembali ke Islam. Katanya mualaf kok kembali ke Islam? Loh, kan semua manusia yang lahir fitrah Pak ya, betul ya? Nah, jadi setiap manusia yang lahir sebenarnya fitrah. Fitrah artinya muslim sebenarnya. Sifat asal manusia itu adalah muslim. Muslim adalah orang yang berserah diri hanya kepada penciptanya, Allah Subhanahu wa taala. Saya ketika menyadari hal itu, ketika saya mengucapkan 2 kalimat syahadat, Masya Allah rasanya seperti orang yang paling beruntung di seluruh dunia. Seperti orang lotre kalah Pak, lotre Pak. Kalah sama rasanya orang bisa akhirnya mempunyai nikmat Islam. Itu yang paling saya tidak bisa
ungkapkan dalam kata-kata ya. Jadi ketika saya ditanya oleh keluarga saya, loh, ini dalam bahasa Cinanya, ada bahasa Jakartanya lah ya, ngapain lu masuk Islam? Gitu. Gua mengikuti Yesus gitu. Karena selama ini orang Kristen kan taunya Yesus gitu kan. Jadi ketika saya bilang saya mau ikut Yesus, keluarga saya bingung. Kok ikut Yesus? Selama ini kan kita ikut Yesus. Ternyata enggak. Ternyata selama ini kita jadi orang Kristen ngikut Paulus, bukan ikut Yesus. Bingung lagi. Saya kasih ayat-ayatnya. Ternyata orang-orang Islam yang kita lihat sehari-hari, yang mereka pergi ke masjid, yang sholatnya sujud, yang ketika bulan Ramadan mereka berpuasa 30 hari, yang laki-lakinya disunat, yang nggak makan babi, yang ketika mereka mati dikafani, itu yang ada di Bible kita ternyata. Itu yang diceritakan tentang Yesus kita di dalam Bible kita. Diceritakan begitu. Yesus kecil disunat umur 8 hari, Yesus puasa 40 hari, Yesus sholatnya sujud, Yesus nggak pernah makan babi karena dia mengikuti hukum Taurat. Diceritakan Yesus ketika disalib jenazahnya dikafani. Ya, umat Islam saya tahu kita tidak mempercayai bahwa Nabi SAW dibunuh dan disalib. Jadi terlepas siapapun yang disalib, di dalam kitab Kristen diceritakan jenazahnya diturunkan dan dikafani. Lah sekarang orang Islam semua yang mengikuti semua. Jadi sebenarnya kita ikut Yesus sebenarnya. Orang Islam ini kita ikut, boleh dikatakan istilahnya begini, orang Islam yang mengikuti sunnah Yesus di Bible gitu. Ya kan sunnah gitu. Jadi ya kan? Ternyata yang adanya memang begitu. Nah, nanti saudara-saudara kita yang Kristen bilang, oh, kalau lo mau bilang Yesus Muslim, berarti lo harus dibaptis juga dong. Lah iya, ternyata orang Islam juga dibaptis. Dibaptis nggak Pak? Bapak dibaptis nggak? Pada bingung, saya jelasin Pak. Orang Yahudi kalau mereka dibaptis itu mereka sedang menyucikan dirinya. Menyucikan dari apa? Dari hadas besar. Loh, orang Islam kan juga mandi junub, mandi hadas besar ya, mandi besar ya. Itu sebenarnya sama maknanya dengan baptisan orang Yahudi. Kalau begitu berarti kan banyak yang sama ya dari antara Yahudi dan Islam. Tetapi nah, setelah saya pelajari ulang, ternyata saya juga baru menyadari dan saya berani menyatakan bahwa yang disebut dengan Taurat, Zabur, Injil yang di dalam Quran, yang disebut dalam Quran itu ternyata bukan kitabnya orang Yahudi dan bukan kitabnya orang Kristen. Kenapa saya berani ngomong gitu? Saya sudah sering bahas ya. Ternyata kitabnya orang Yahudi itu sendiri menurut sejarawan, menurut ahli-ahli teologi, menurut ahli-ahli arkeologi, mereka semuanya bilang ini bukan ditulis oleh Nabi Musa atau pengikutnya. Kenapa? Karena ditulis hampir 1000 tahun setelah Nabi Musa wafat. Begitu juga kitabnya orang Kristen. Kitabnya orang Kristen yang disebut dengan Perjanjian Baru, di dalam Perjanjian Baru ada 4 kitab yang oleh orang Kristen disebut Injil, ternyata bukan Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam yang disebut dalam Quran gitu ya. Di Quran kita mungkin sering membaca, di Quran surat Maryam ayat ke-30, Nabi Isa putra Maryam mengatakan bahwa aku dijadikan hamba Allah, ya kan, dan aku menerima kitab dalam kurung Injil. Yang dimaksud kitab di situ apakah buku yang jatuh dari langit? Ternyata bukan. Kata kitab sendiri yang sering dipakai di dalam Quran, yang merujuk kepada kitab-kitab yang diberikan kepada Bani Israel, artinya belum tentu buku yang seperti sekarang kita lihat kitab gitu. Ya. Ternyata artinya bisa apa? Hukum, ketetapan, perintah, aturan dari Allah SWT kepada suatu bani tertentu. Jadi kalau disebut kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, itu belum tentu kitab yang sekarang kita lihat kitabnya Yahudi dan kitabnya Kristen. Dan saya berani mengatakan bukan. Ya, kita juga sering membaca bahwa di Quran sering disebutkan mereka kaum Yahudi merubah-rubah atau mengubah-ubah ayat yang berasal dari Allah dan mengatakan ini berasal dari Allah, dan mereka menjual dengan harga yang murah. Al-Baqarah ayat ke-79.
Ternyata memang betul, setelah saya pelajari ketemu apa yang diubah-ubah. Nah makanya saya kalau ceramah kemana-mana saya bawa koper kayak tukang jualan buku gitu. Kenapa saya bawa segini banyak? Buat jaga-jaga Pak, siapa tahu di jalan ketemu pendeta gitu Pak. Ya. Karena alhamdulillah ketika saya sudah masuk Islam, kemudian saya tetap mempelajari yang disebut dengan ilmu kristologi, dan qadarullah saya bisa bergabung dengan sebuah yayasan, yaitu Yayasan Pembina Mu'allaf At-Tauhid yang berpusat di Surabaya. Alhamdulillah saya diamanahkan menjadi ketua Litbang. Ya, ketua Litbang ini gunanya bukan hanya penelitian dan pengembangan, tapi ternyata saya ditugaskan setiap tahun saya harus berdebat dengan pendeta minimal 2 kali dalam setahun. Kok berdebat? Emang boleh berdebat? Ternyata boleh. Di Quran ya, di Quran juga dikatakan janganlah kamu berdebat dengan ahlul kitab, ada kecualinya. Kecuali apa? Kecuali dengan cara yang paling baik. Nah jadi saya ditugaskan untuk cari pendeta, untuk berdebat dengan mereka, tapi dengan cara yang paling baik. Cara yang paling baik itu gimana? Kita nggak boleh menghina pribadi orang, kita nggak boleh menghina agama orang, kita apalagi nggak boleh menghina sesembahan orang. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri memerintahkan kita tidak boleh menghina sesembahan orang lain kan. Jadi ketika saya berhasil mendapatkan pendeta untuk saya ajak debat, kita sewakan hotel yang baik, kita sewakan kamar yang baik, kita sediakan makanan yang baik. Mereka hanya perlu datang, berdebat, makan, tidur enak, pulang kita amplopin. Itu tugas saya setiap tahun, 2 kali minimal. Tahun ini baru sekali. Susah sekarang nyari pendeta untuk diajak berdebat. Ya, jadi ya alhamdulillah, jadi sekarang saya banyak memberikan kajian-kajian kristologi kepada umat Islam. Alhamdulillah di masjid-masjid sekarang sudah mulai menerima kajian-kajian seperti ini, dan juga di pondok-pondok pesantren. Semalam saya tuh sampai hampir jam 12 malam tuh di sebuah pondok pesantren motivator Quran di Bogor. Masya Allah, ternyata santri-santrinya sudah pada tahu ilmu kristologi. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari mereka yang mereka ternyata dapat dari media sosial. Dan saya bersyukur, kenapa? Karena umat Islam yang saya temui di masjid-masjid sudah semakin aware gitu ya, sudah semakin sadar bahwa ada yang namanya bahaya pemurtatan. Nah, bahaya pemurtatan itu sudah dilakukan oleh saudara-saudara kita Kristen dari bukan 10 tahun, 20 tahun yang lalu, dari zaman Belanda ya, bahkan dari zaman Portugis juga mungkin sudah dilakukan. Nah, jadi alhamdulillah kajian kristologi ini yang ditempuh oleh Yayasan Pembina Mu'allaf At-Tauhid ini buat kami adalah merupakan dakwah tauhid ya. Dakwah yang mengajak orang untuk bertauhid. Jadi dengan cara kita berdebat dengan pendeta, yang kita harapkan yang menonton. Yang menonton entah itu umat muslim ataupun yang belum muslim. Saya sebutnya belum muslim ya, jangan non-Islam lah. Saya sebutnya belum muslim, mudah-mudahan mereka menjadi muslim. Kita melakukan perdebatan itu dengan tujuan supaya yang menonton baik muslim maupun yang belum muslim, yang muslim akidahnya tambah kuat, yang belum muslim syukur-syukur menjemput hidayah. Sering saya berapa kali setelah berdebat ditelepon sama orang, kok ini barusan nonton debat mau bersyahadat, alhamdulillah. Bahkan pernah suatu kali saya berdebat di Surabaya, debatnya belum selesai sudah ada ibu-ibu mau bersyahadat. Saya bilang tunggu ya Bu, saya selesaikan dulu debatnya. Setelah selesai baru ibu bersyahadat. Setelah selesai kita tutup kan debatnya kan. Saya bilang kepada Pak Pendetanya, Pak Pendeta terima kasih banyak ya partisipasinya, sudah berdebat. Alhamdulillah lancar, silahkan Bapak meninggalkan tempat, saya bilang gitu kan. Karena tempatnya kita mau pakai buat mensyahadatkan orang. Kata pendetanya apa? Saya belum pernah lihat orang syahadat, saya pengen lihat gitu. Saya tanya, "Loh Pak, nggak sekalian aja Pak?" Saya bilang, ketawa aja gitu. Ya, hidayah bukan dari kita, hidayah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nabi Muhammad SAW saja tidak bisa menjadikan pamannya menjadi muslim, apalagi kita. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah kita hanya menyampaikan, walaupun hanya satu ayat. Itu yang kami lakukan di dalam yayasan ini, dan alhamdulillah ini kita sebut sebagai jalur perang pemikiran, Gausul Fikri ya. Kita sudah bukan zamannya lagi perang fisik, kita sekarang zamannya perang pemikiran.
Perang pemikiran ini sudah lama dilakukan oleh ulama-ulama kita, bahkan dari zaman-zaman setelah Nabi. Nah, jadi alhamdulillah sekarang kami sudah mulai bisa berkolaborasi bahkan dengan sekolah tinggi ilmu agama Islam. Kami memberikan ilmu ini juga kepada pondok pesantren, dan juga kami juga membina mualaf-mualaf. Kami membagi Indonesia menjadi 8 wilayah. Wilayah 1 sampai wilayah 8, mulai dari Aceh sampai Papua. Setiap wilayah diketuai oleh seorang ketua wilayah, dan kami membina mualaf-mualaf yang ada di wilayah tersebut. Alhamdulillah di Aceh belum ada nih. Mungkin Ustadz Daniel nanti kita bisa kolaborasi ya Ustadz ya. Kita yang di wilayah 1 nih dari Aceh sampai Sumsel kita baru beroperasional di daerah Riau. Nah, tapi kenapa kita membagi 8 wilayah Indonesia? Karena kalangan Kristen juga membagi Indonesia menjadi 8 wilayah. Jadi kami membagi wilayah tersebut dengan wilayah yang sama dengan yang mereka pakai. Nah, kami tinggal mencari SDM-SDM yang mau ikut berjuang di dalam dakwah kami, sehingga di setiap kota bahkan sampai ke tingkat kelurahan kami bisa punya perwakilan. Sudah cukup banyak lembaga-lembaga mualaf di Indonesia, yang saya tahu kurang lebih ada 300-an ya. Maka itulah saya 2 tahun yang lalu saya mengusulkan kepada MUI Pusat melalui lembaga dakwah khusus, saya menginginkan sebuah asosiasi ya, asosiasi lembaga mualaf Indonesia. Tujuannya apa? Supaya kita tahu perkembangan mualaf di Indonesia. Karena pernah dan berapa kali saya tanya ke MUI, Ustaz, berapa orang nih masuk Islam di Indonesia dalam setahun? Nggak ada yang bisa jawab. Saya malu dengan teman-teman pendakwah kita yang dari Malaysia. Mereka bisa langsung sebutin 10.000, 12.000 setahun nih. Kita di Indonesia nggak bisa jawab. Datanya ada nggak? Ada sebenarnya, tapi terpencar di lembaga-lembaga mualaf yang ada ya. Mungkin seperti kayak FDP juga pasti punya datanya, tapi tidak terintegrasi kan gitu. Makanya alhamdulillah sebulan yang lalu sudah dibentuk Asosiasi Lembaga Mualaf Indonesia, sehingga setiap lembaga mualaf lembaga-lembaga mualaf Indonesia ini bisa menyatukan data sehingga kita bisa berdakwah dengan lebih efisien dan efektif. Jadi kita tahu di Indonesia berapa orang masuk Islam setahun, di daerah mana yang paling banyak, di daerah mana yang banyak pemurtadan misalnya gitu. Jadi kita bisa merencanakan kegiatan kita dengan lebih tepat sasaran. Alhamdulillah kami di Yayasan Pembina Mualaf Tauhid ini juga mungkin karena disorot gitu kali ya. Saya sering mensadarkan orang memberikan uang zakat gitu. Yang nonton ternyata ada pejabat-pejabat dari Basnas, ada dari yayasan-yayasan lain. Akhirnya malah mereka pada titip zakat sama kita gitu. Ya, jadi ya mau nggak mau kita harus salurkan zakat ini gitu. Ternyata memang orang-orang yang baru masuk Islam itu kan berhak atas zakat. Nah, saya juga baru tahu ternyata Basnas sendiri yang tingkat nasional belum bisa menyalurkan zakat itu melebihi 0,5% dari uang zakat untuk mualaf. Ya, uang zakat sudah dibagi menjadi 8 kelompok, khusus yang mualaf sudah ada dananya yang tersalurkan dalam setahun tidak sampai 0,5%-nya. Nah, ini cukup memprihatinkan karena ternyata masih banyak mualaf-mualaf kita yang membutuhkan uluran tangan kita. Ya, banyak juga mualaf-mualaf yang terbuang dari keluarganya, luntang-lantung gitu, nggak punya tempat untuk tinggal, tidak ada yang menampung. Ya mau nggak mau kadang-kadang mereka bisa balik lagi ke agama lamanya. Ditawari uang sekian juta, balik. Bahkan ada seorang mantan pendeta sudah masuk Islam, saya syahadatkan, tidak lama ditawarkan oleh gerejanya lagi 1 miliar suruh balik. Alhamdulillah dia nggak mau ya. Seperti itu hal-hal yang biasa kita lihat gitu ya. Saya nggak tahu kalau di Aceh ini apakah yang murtad gitu, ada tak? Ada juga Pak ya? Ada. Orang Aceh? Waduh, prihatin juga berarti ya. Orang Aceh kalau murtad masih dianggap orang Aceh nggak Pak? Oh nggak tinggal sini lagi? Oh diusir? Oke.
Ya, kalau yang mualaf juga tadi saya dapat laporan kurang lebih ada berapa orang? 200 orang yang dibina ya. Alhamdulillah. Yang via FDP. Yang via FDP. Ada lembaga yang lain berarti dia. Alhamdulillah. Ada YPMA Aceh. Oh, setahu saya belum dikukuhkan itu, Pak. Oh, singkatannya beda. Bukan At-Tauhid. Oh, YPM Aceh maksudnya. Masya Allah. Mudah-mudahan terbentuk Pak, insya Allah ya Pak ya. Baik, nah jadi saya lanjutkan sedikit. Kemudian kita langsung sesi tanya jawab aja ya, karena sebelum bisa kita udah harus selesai katanya. Jadi kami di dalam Yayasan Pembina Mualaf Tauhid ini terus berusaha untuk membantu orang-orang yang mau masuk Islam. Ya, kami juga mempunyai program-program khusus untuk membina para mualaf. Jadi kalau biasanya lembaga mualaf itu mengadakan program-program untuk membina para mualaf itu, mualafnya dipanggil untuk datang kemudian dibina, susah kadang-kadang kalau di kota-kota besar ya seperti di Jakarta, karena mereka banyak yang bekerja, terhambat dengan waktu dan pekerjaan. Akhirnya kami juga bekerja sama dengan lembaga kursus privat. Kami kirimkan guru privat ke masing-masing mualaf, ke rumahnya masing-masing. Kita kasih jatah 1 minggu 2 hari. Satu harinya, satu pertemuan 90 menit. Kita ajarin pokoknya dari nol sampai dia bisa baca Quran. Kalau lancar, pinter, malah kita tambahin lagi. Mau 3 kali dalam seminggu juga nggak apa-apa gitu. Yang laki-laki yang nggak punya dana untuk sunat, kita kirimkan juru sunat ke rumah. Sunat di rumah. Langsung dapat obat gitu. Tinggal tunggu sembuh aja gitu ya. Nah, jadi itulah yang kami lakukan. Mudah-mudahan dengan doa ya dan juga dengan bantuan dari para donatur yang membantu kami, insya Allah Islam sudah mulai menggeliat lagi di Indonesia. Karena terakhir yang saya pernah dengar, yang saya baca, Islam pernah mencapai di titik 86,7% ya beberapa tahun yang lalu, mungkin 5 tahun yang lalu. Tapi alhamdulillah sampai tahun 2023 dari data yang saya baca dari Kementerian Agama ternyata sudah mengalami kenaikan 87,2%, kurang lebih naik 0,3%. Kristen yang saya pikir naik terus malah turun 0,22%, tapi jumlahnya di Indonesia kurang lebih 30 juta. Banyak ada? Banyak, 30 juta itu. Malaysia aja penduduk mungkin nggak sampai 30 juta ya. Nah, sebenarnya kita di Islam kita diperintahkan untuk apa? Lakum dinukum waliyadin. La ikroha fiddin. Tidak ada paksaan, agamamu agamamu, agamaku agama. Tapi satu hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu, bahwa di Indonesia ini ada aturan pemerintah yang sering dilanggar oleh saudara-saudara kita yang dari Kristen ya. Aturan itu apa? Keputusan bersama 2 menteri, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 79 tentang apa? Pensiaran agama. Di dalam bab 3 pasal 4 disebutkan bahwa dilarang mensiarkan agama kepada orang atau kelompok orang yang sudah beragama. Itu ada aturannya. Nah, itu yang masih sering dilanggar oleh teman-teman kita. Mereka masih melakukan program-program kristenisasi. Bapak Ibu kalau sempat nanti di rumah boleh buka di Google Joshua Project ya, bisa dilihat tuh. Tidak pilih negara Indonesia, nanti ketahuan tuh provinsi-provinsi mana yang menjadi target mereka, kantong-kantong Kristen mana yang besar. Kita gimana ya, kita tidak mau berselisih atau bagaimana, tapi kalau mereka melakukan sesuatu yang melanggar aturan, itu yang harus kita perangi dalam arti bukan perang fisik, bukan kita kejar-kejar mereka, itu bukan. Tapi yang kita lakukan, yang bisa kita lakukan adalah dengan belajar Kristologi, dengan maksud apa? Supaya kita mengetahui akidah mereka, kita mengetahui kitab mereka, sehingga umat Islam bisa dibentengi iman dan akidahnya. Itu ya. Alhamdulillah apa yang kami lakukan ini mudah-mudahan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah yayasan kami juga bisa berkembang gitu ya di setiap daerah-daerah, termasuk juga nanti insya Allah di Aceh. Kalau saya sudah mendengar ternyata banyak lembaga mualaf di sini, nanti kita akan bergabung Pak di sini Pak, akan saya usulkan Pak insya Allah. Baik, karena waktunya sudah
sedikit ya. Nanti kalau buat Bapak Ibu yang ingin mendengarkan kajian Kristologi lebih dalam, akan diadakan besok ya Ustaz ya. Besok di gedung, di asrama haji ya. Kita akan mengadakan pelatihan Kristologi selama 3 hari sampai 27 ya Ustaz ya. Ya. Hah? Itu besok seminar aja. Besok seminar. Kalau pelatihan di sini di masjid ini. Di pelatihan di masjid ini. Hari apa tuh? 26. 26 27. Insya Allah Bapak Ibu yang ingin mengikuti. Pelatihan terbatas, Pak. Yang pelatihan terbatas, tapi gratis. Kalau seminar semua boleh. Silakan Pak ya. Besok Insya Allah akan saya bukakan. Saya sebenarnya mau buka ini, cuman waktunya karena mepet sekali. Nanti mungkin kalau ada yang bertanya saya bisa buka ya. Baik, silakan saya serahkan kepada host masjid ini. Siapa yang mau ada pertanyaan silakan. Kita punya waktu sampai jam berapa? 8 kurang seperempat ya. Silakan. Ada yang mau bertanya? Ya. Ada yang bertanya? Bapak ini. Dek, mic-nya ke sana. Kasih ini satu. Ya, langsung Pak. Yang mana yang mau nanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di Serambi Wakah yang 98% umat Muslim. Masya Allah. Dan hari ini kami sering lihat di YouTube, hampir semua episode itu saya sering nonton. Kira-kira sudah berapa orang yang dimualafkan oleh Qaudondi dan berapa jumlah mualaf Chinese di Indonesia? Terima kasih. Nah, kalau berapa jumlah mualaf Chinese-nya ini yang saya susah jawabnya nih Pak. Karena saya harus mengumpulkan data sendiri. Saya juga sendiri masih berkoordinasi dengan wilayah-wilayah lain. Tetapi dari laporan-laporan yang sudah saya terima, kalau di daerah wilayah 2 aja Pak, khusus daerah Jakarta aja ya, kurang lebih dari tahun ini atau akhir tahun lalu itu sudah hampir kurang lebih 200 orang Pak yang kita sadarkan di tempat kita yang kita tampilkan di YouTube. Yang tidak kita tampilkan di YouTube itu lebih banyak Pak ya, karena tidak semua mualaf mau tampil di YouTube. Mereka masih punya masalah gitu dengan keluarganya, ditekan dan sebagainya. Di daerah lain Pak, di Kalimantan, di Pontianak, kita ada itu wilayah 4 kalau nggak salah ya, itu ratusan Pak, hampir 1000. Yang kemarin saya baca laporan 893 orang, dan banyak juga yang dari suku Dayak. Di Papua kurang lebih ada 600 orang Pak mualaf yang kita bina. Di Manado juga banyak, cuman kemarin saya lupa angkanya, kurang lebih 600 atau berapa gitu ya. Di Manado ini Pak yang boleh dikatakan cukup fenomenal Pak ya, karena Manado disebut kota Injil, tapi banyak orang bersyahadat Pak di sana Pak, terutama di bulan Ramadan. Alhamdulillah ya. Dan ustadz kita yang ada di sana itu juga sampai dipanggil Pak sama Polres Pak, sampai dipanggil ya, ditegur gitu, maksudnya pelan-pelan, maksudnya jangan terlalu menonjol atau gimana gitulah. Tapi pulang dikasih amplop Pak sama Kapolresnya. Alhamdulillah gitu Pak ya. Jadi jumlahnya masih terpencar-pencar nih, makanya saya berharap nanti segera lembaga-lembaga mualaf yang Indonesia termasuk yang di kita ini supaya menjadi anggota asosiasi lembaga mualaf tersebut, sehingga datanya segera bisa terkumpul gitu Pak ya. Pak ya, silakan yang lain. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada pemateri yang saya hormati, Pak Duditan. Terima kasih sudah datang ke Banda Aceh. Tadi saya sempat mendengar ada yang Qaudondi dikatakan bahwa kita sebagai dai itu kan, khususnya baik itu dari kalangan umat Islam maupun umat Kristen, kan kita dilarang untuk mendekati orang-orang yang sudah beragama kan, seperti itu. Nah, terkadang yang ini sering dijadikan bahan serangan oleh orang sebelah, misalnya orang dari kalangan Kristen. Kalau misalkan dibilang, loh itu kalian bilang tadi nggak boleh mendekati orang yang sudah beragama untuk ajak masuk ke dalam agama seperti itu. Nah, terus mereka jadikan cari alasan itu orang Islam itu dakwah yang orang Kristen seperti itu supaya masuk Islam gitu katanya. Nah, terkadang itu kayak gimana ya, sering muncul itu dijadikan
sebagai bahan serangan. Bagaimana cara menjawabnya itu? Ya. Baik. Yang kami lakukan, kami tidak pernah door to door, ketok-ketok pintu rumah Kristen, nggak pernah. Ya, kita sadar ada aturan itu, kita nggak boleh mensiarkan agama kita kepada orang yang sudah beragama. Tapi kalau ada orang yang sudah beragama datang ke tempat kita, nanya tentang kitab, maksud kita ngeladenin, kita ladenin. Justru kebanyakan mereka yang datang itu malah mereka mempertanyakan kitab mereka sendiri karena mereka terbatas punya kitabnya. Nah, sekarang ada kesempatan saya tunjukin nih. Hah? Yang Katolik punya cari. Nah, yang mereka punya biasanya tuh cuman yang ini. Ya, ini namanya mereka tulisnya Alkitab. Tapi saya sebagai orang yang mempelajari ini dan mempelajari Quran juga, saya menghimbau Bapak Ibu jangan sebut ini sebagai Alkitab. Ya, kenapa? Karena Al-Quran kita nama lainnya juga Alkitab. Jadi jangan sebut ini Alkitab. Sebut saja ini Bible gitu. Pakai bahasa Inggris sedikit biar keren gitu lah, ya. Mereka juga punya kitab yang begini. Tulisannya apa? Ada tulisannya Injil, kitab suci Injil. Mereka bikin kitab ini selain tulisannya Injil, mereka juga menulis yang disebut dengan Yesus Kristus. Di sini bukan Yesus Kristus. Siapa nih? Isa Al-Masih. Yang menerbitkan ini sama yang menerbitkan ini sama lembaganya. Kok dibedain? Yang ini buat orang Kristen, yang ini buat orang Islam. Ini dibagi-bagikan ke rumah orang Islam. Nah, hari ini kan saya datang bersama seorang ibu. Ibu ini dulu kerjanya di Lembaga Alkitab Indonesia. Sayang beliau nggak ikut datang nih. Dia kalau melihat begini malu dia. Ini karya dia nih soalnya. Yang begini dibagikan Pak rumah-rumah orang Islam. Jadi tuh lihat ini Injil yang diterima oleh Isa Al-Masih. Gitu. Bilangnya begitu. Tapi diceritakan di sini Isa Al-Masih disalib. Nah, ya. Yang saya maksud tadi, kalau mereka bilang, loh kenapa itu orang Islam juga mendakwai orang-orang yang sudah beragama? Kita menerima orang yang sudah beragama dan mereka mau tahu sendiri kitab mereka gimana. Karena kan saya sering menunjukkan ini di YouTube saya. Ini kitab sakti saya nih. Coba lihat tebelan mana ini? Jauh, ya kan? Padahal isinya sama, cuman beda 7 surat di sini. Nah, Deuterokanoni, udah tahu nih, berarti belajar kristologi nih maksudnya. Ya, jadi yang dipegang oleh jemaat biasa cuman yang ini kan tipis. Nih kalau dibawa ke gereja gampang begini. Nah kalau ini kan susah nih, tebel begini kan. Ada apa di sini? Di sini isinya sama. Jadi di sini ada 66 surat, di sini ada 73 surat. Yang 66 surat di sini sama dengan yang 66 surat di sini. Cuman di sini ada 7 kitab yang ditolak oleh ini. Gitu. Nah di sini juga ada catatan kakinya, ada tafsirnya, makanya jauh lebih tebal. Gitu. Di kitab ini ada catatan kaki, banyak catatan kaki yang mengatakan bahwa ayat ini tambahan, ayat ini sisipan, ayat ini pinjaman, pinjam tapi nggak dibalik-balikin gitu kan. Nanti ada lagi ayat apa? Tidak asli, pakai pasti lagi. Udah pernah baca? Udah pernah nonton YouTube saya? Belum? Oh Protestan, mau baca? Nih, saya kasih. Bukan yang ini, yang catatan kakinya. Nih saya kasih kesempatan deh, nih biar bapak-bapak juga tahu ya. Tapi baca ini jangan pakai Bismillah ya. Dari sini mas. Boleh pinjem mic-nya belum? Boleh pinjem mic-nya. Nah, sebentar saya kasih keterangan dulu nih. Di seluruh kitab ini ya, yang disebut dengan atau yang dianggap sebagai bukti bahwa ada ayat yang mengajarkan Trinitas. Tahu Trinitas Pak? Nah, sebutan mereka ya. Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, tapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. Paham? Bisa paham? Enggak bisa paham apa enggak? Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, tapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. 1 pribadi 3 hakikat. Nah, 3 pribadi. 3 pribadi 1 hakikat. Itu ajaran mereka ya.
Itu cuman ada di 1 Yohanes 5 ayat 7. Bunyinya begini nih dari 7 nih. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. ketiganya satu. Terus Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah sampai satu. sini aja, sampai sini. Ini ada catatan kaki di bawah nih ayat 7 sampai 8. Kalimat di dalam surga sampai di bumi ada keterangannya. Bagian ayat ini apa? Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, maka tidak ada dalam naskah yang paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Tolong diulang, karenanya Bagian ini pasti tidak asli. pasti tidak asli. Coba, tidak asli apa kata lainnya? Palsu. Nah, situ yang ngomong bukan saya kan. Oke, makasih. Jadi mereka justru malah bingung, apa benar gitu di dalam kitab mereka ada keterangan begini gitu. Coba bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah terbiasa baca Quran, ya, Quran yang ada terjemahannya, Quran yang ada tafsirnya, Quran yang ada asbabun nuzulnya, ya, dalam bahasa Indonesia, Quran yang ada catatan kakinya. Ayat ini pasti tidak asli. Gimana rasanya, Pak? Hah? Gimana rasanya kalau Quran kita ada catatan kaki begitu, Pak? Hancur hati kita, Pak, ya. Begitu juga saya, Pak, dulu ketika baca ini. Tidak asli, pakai pasti lagi. Jadi kalau dikatakan tadinya itu adalah catatan kaki di pinggir halaman, terus kemudian disisipkan, berarti kan ayat sisipan, ya kan? Disisipkan menjadi ayat. Berarti kalau catatan di pinggir halaman itu namanya apa? Bisa dikatakan apa? Pemikiran agama lah ya. Nah, pemikiran manusia dijadikan agama, karena kan dijadikan ayat. Dan ini baru satu di antara yang banyak ayat-ayat yang ada keterangannya begitu. Ayat ini pasti tidak asli, ayat ini pinjam dari mana, ayat ini tambahan, ayat ini sisipan, banyak. Cuman yang saya tunjukkan tadi yang disebut sebagai ayat bukti bahwa kitab ini mengajarkan Trinitas. Selain ayat itu nggak ada. Jadi ketika mereka datang ke saya, apa benar kok ada tulisan begitu? Nah, baca sendiri dah. Ketika mereka baca, habis baca ditutup nangis. Ya, biasanya begitu perempuan biasanya nangis. Saya tanya, kok nangis Mbak? Kenapa Mbak? Berarti selama ini saya dibohongin sama gereja ya? Aku saya ngomong, kan Mbak cuma baca sendiri gitu. Wah, ada bunyi tuh. Ya, jadi kita mudah sekali jawabnya. Kita tidak pernah mendekati orang-orang yang sudah beragama. Yang kita dekati adalah orang-orang yang belum beragama. Kita juga melakukan itu, ya. Dewan dakwah ada kan, mengirimkan dai-dai ke daerah-daerah terpencil yang mana mereka mencari suku-suku pedalaman yang belum beragama, yang belum kenal peradaban. Malah beberapa anak kita bawa ke Jakarta, kita taruh di rumah, kita ajarkan, pertama-tama kita ajarin apa? Berpakaian. Habis berpakaian bahasa Indonesia. Baru hari pertama datang dikasih baju, suruh tidur di ranjang, lari dia cari pohon, tidurnya di atas pohon. Ya, masih ada orang Indonesia yang begitu, masih ada. Mereka di kelompok mereka tuh masih kenal incest, tidak kenal pernikahan boro-boro dah. Kalau dia meninggal cuma ditaruh tutup daun baru tinggal pergi. Nah, itu kita lakukan kepada orang-orang yang belum beragama. Kalau untuk orang-orang yang sudah beragama, kita nggak mungkin datang ketok-ketok pintu door to door gitu, tidak seperti mereka. Memang tidak semua Kristen melakukan itu, tapi masih ada yang begitu. Mereka melakukan seminar ini seminar itu dengan mengajak orang Islam. Jatuh-jatuhnya dalam setahun mereka bisa memurtadkan ratusan orang. Ya, ini sebelum azan ya, saya kasih tahu Bapak Ibu ya. Misi mereka itu ada yang disebut dengan kontekstualisasi C1 sampai C6. Apa itu? C1 mereka buka gereja di tempat terpencil, ya, tapi masih menggunakan bahasa asal, bahasa mereka. C2 mereka sudah menggunakan bahasa lokal, bahasa setempat. C3 selain menggunakan bahasa lokal, mereka sudah mulai menerima budaya dan tradisi lokal. C4 selain pakai bahasa lokal, menerima budaya dan tradisi lokal, mereka sudah mulai menerima budaya dan tradisi Islam. C5 mereka sudah berpenampilan seperti orang Islam.
berpenampilan ya, sudah pakai kupluk, pakai gamis, berjenggot dan segala macam. Tapi identitasnya masih Kristen. C6 sudah tidak bisa dibedakan ini orang Islam atau orang Kristen. KTP-nya Islam, sholat, nggak kelihatan. Padahal mereka misionaris. Ada yang jadi dosen, ada yang jadi guru ngaji, macam-macam. Contoh yang paling nyata di Indonesia zaman dulu malah di Aceh, Snupur Gronye, ya masuk ke Aceh namanya siapa? Abdul Ghafur, agen dari Belanda, dikirim oleh Belanda, dikirim dulu ke Arab Saudi sampai naik haji, belajar bahasa Arab, belajar Quran, datang ke Indonesia sampai di Aceh malah ngajarin bahasa Arab. Ternyata mata-mata itu sampai begitu ya. Jadi bagaimana kita tidak harus waspada ya dengan kegiatan-kegiatan itu. Masih ada nggak? Masih banyak, bukan masih ada, masih banyak gitu. Jadi kita yang harus melindungi keluarga kita kan, kita harus melindungi keluarga kita, lingkungan kita, dan saudara muslim kita dari upaya-upaya seperti itu ya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Saya rasa waktunya sudah habis ya Tat ya. Kita lanjutkan kembali, kami beri kesempatan untuk 3 penanya, dan kami juga 1 pertanyaan mungkin dari ibu-ibu. Kalau ada nanti petugas bisa kasih mic. Untuk pertama kami silakan. Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqbal. Tes. Ya, izin kode. Silakan. Izin cerita experience pengalaman saya waktu itu nyunat di Papua. Saya itu bertugas di Papua, di Timika, saya nyunat sekitar 500 anak, kebetulan saya ketua panitia. Saya profesi dokter, waktu itu alhamdulillah saya dapat 2 orang, mau masuk Islam dia. Jadi waktu itu sedikit ada kendala karena kita nggak bawa ustadz, kita hanya bawa tim medis dari Jakarta, karena kebetulan saya punya tim memang suka muter-muter nyunatnya, keliling Indonesia waktu itu. Jadi saya dapat 2, pertanyaan saya adalah untuk wilayah Timika kira-kira di mana follow up atau maintenance untuk orang-orang yang baru masuk mualaf, itu saya pikir yang sangat sulit waktu itu. Yeah. Itu saya juga pernah di Asmat, saya menyampaikan materi, saya dikawal juga tuh sama beberapa pendeta, mungkin dipikir mau dakwah mau apa. Karena waktu itu saya memang sharing ilmu, kebetulan saya juga paham tentang penanganan gigitan ular, jadi saya coba transfer knowledge saat itu di Asmat, tepatnya di Agats, di pedalaman Papua. Jadi saya sendiri, single factor, jadi saya dikawal ada beberapa pendeta, mungkin dipikir mau menyampaikan dakwah apa gitu kan. Tapi yang menarik adalah saya pikir mungkin perlu dikombin dakwahnya Ustadz Donditan terkait tentang misalkan tadi kita diskusi di YouTube, tapi juga saya rasa posisi medis juga sangat strategis, khususnya kita bermain di dunia sunatan-sunatan massal. Seperti teman-teman yang hari ini di IAIN, tadi saya juga ikut teman-teman dari Turki. Tadi saya juga datang untuk supervisi teman-teman yang tim medis dari Turki. Saya perhatikan ada sekitar 5 dokter, mereka juga keliling keliling dakwah, tugasnya hanya nyunat. Target mereka adalah dalam waktu setahun adalah 5.000 anak. Masalah. Nah itu yang pengalaman saya. Terima kasih Don. Ya. Baik, wah kalau cerita sunat saya juga ingat, saya juga punya pengalaman Pak. Saya dengan beberapa teman waktu itu pernah kita kerjasama dengan beberapa dokter di kota Kupang, NTT. Dokter-dokternya Kristen semua. Kita bikin kerjasama acara kita sunat massal. Yang daftar 100 orang Mbak, 100 orang. Yang Kristen 96 orang. Ya, kita bikin sunat massal, yang daftar 100 orang, yang Muslim cuma 4 orang. Dari 96 orang yang Kristen itu Pak, yang 6 orang itu orang yang ngerubuhin masjid yang kita bangun di situ. Jadi kita bangun masjid, dirubuhin sama orang-orang sekitar situ. Ya, mereka protes tidak boleh ada masjid, mereka tidak mau ada azan. Akhirnya setelah sunatan massal, mereka pada sunat di kita gitu kan, terus kita nego lagi. Akhirnya nego, kita boleh bangun masjid lagi dengan syarat kita bikin air bersih, pompa, ya, pompa baru. Dan nggak boleh ada azan. Ya kita ikutin aja, yang penting ada masjid gitu. Saya jadi ingat cerita begitu. Kalau tadi Bapak bilang di Timika ya Pak ya, kita ada wilayah tuh kalau nggak salah di Merauke Pak. Cukup jauh ya Pak ya? Iya cukup jauh ya. Tapi coba misalnya Pak ya, nanti kalau misalnya ini kita tukeran nomor, nanti saya akan tanyakan ke wakil kita, wilayah kita yang di Papua, siapa tahu bisa hubungin teman Bapak yang ada di sana gitu ya, mungkin ya, insya Allah ya Pak ya. Insya Allah dimudahkan Pak, kayak gitu-gitu. Nah, terus saya ingetin lagi gini Pak, di NTT itu Pak, setelah sunat,
orang dewasa yang sunat, ketika ditanya, kamu kenapa sunat? Untuk pembersihan katanya. Bukan karena agama mereka ya Pak ya. Dan di sana masih ada adat itu kalau setelah sunat kan penyembuhan. Selama penyembuhan mereka nggak boleh pulang ke rumah Pak. Nah, nanti kalau udah sembuh, sebelum pulang ke rumah itu harus test drive dengan wanita lain Pak. Test drive-nya dengan wanita lain. Setelah itu baru boleh pulang ke rumah ke istrinya. Adatnya begitu tuh Pak. Ya, tapi alhamdulillah saya tadi juga mendengar dari Ustadz Daniel ya bahwa dokter-dokter yang di sini ternyata juga terlibat dengan dakwah ya Pak ya, terutama dengan sunat itu sangat-sangat mengembirakan tuh Pak. Itu sangat-sangat bagus sebenarnya. Mungkin bisa dikembangkan dan insya Allah jangkauannya bisa lebih luas gitu Pak ya. Mungkin itu nanti kita tukeran nomor aja Pak. Siapa tahu kita bisa saling connect di sana. Baik, silakan yang lain. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, setiap beberapa dekade itu kan metode pemurtatan yang dilakukan oleh kawan-kawan sebelah, kita bilang kawan-kawan ya, itu kan ada beberapa variasi mulai ya dari bencana, kemudian termasuk metode hipnotis, sihir ya, kemudian juga ada beberapa metode wanita, posisi dan yang lainnya. Nah kalau untuk saat ini, sepengetahuan Koko itu terbaru itu metode apa yang lagi tren? Mungkin dari beberapa wilayah kan berbeda-beda. Karena saya dapat beberapa informasi termasuk konsep pendidikan itu kan termasuk juga jadi metode untuk pemurtatan, termasuk juga metode tidak mau punya anak. Karena memang yang terkena itu, tergerus itu pasti yang muslim, karena kita yang mayoritas gitu. Baik, terima kasih aku. Baik, metodenya sih dari dulu sih kurang lebih ya begitu-gitu aja Pak. Cuman memang kan yang dibedakan kan sasarannya dulu siapa, sekarang siapa. Yang sekarang paling banyak disasar itu adalah anak-anak muda Pak. Ya, apalagi ada medsos. Medsos itu kan memang pengaruhnya sangat besar Pak. Ya. Sebut saja TikTok gitulah, itu memang menjangkau anak muda itu sangat-sangat luas. Jadi yang perlu kita jaga ya anak-anak kita dulu nih Pak, ya. Mungkin 10 tahun, 15 tahun yang lalu orang tua kita mungkin kalau berpikir, saya nggak tahu kalau di Aceh, kalau di daerah saya dulu, itu kalau mereka mau menyekolahkan anaknya, mereka malah milih sekolah Katolik daripada sekolah Islam. Betul Pak? Di kota saya dulu besar Pak, di Cilacap, itu saya juga dulu kan sekolah Katolik. Di Purwokerto, jarak kira-kira 50 km dari Cilacap, itu ada sebuah sekolah Katolik yang sangat populer. Orang-orang dari luar kota, bahkan dari Jogja aja kirim anak sekolah di situ Pak. Namanya sekolah Bruderan. Awal tahun ini saya ke sana lagi, saya lihat kok sekolahnya sepi gitu Pak. Padahal hari biasa tuh ya. Nah, Ustadz yang mengundang saya ke sana cerita, sekarang sekolah di situ sudah nggak terlalu ramai. Kenapa? Karena sudah banyak sekolah-sekolah Islam. Al-Azhar sudah bangun sekolah, dari Ar-Rasyid juga bangun, alhamdulillah. Begitu juga rumah sakit Pak. Dulu kita sering mengirimkan anggota keluarga kita yang sakit ke rumah sakit Kristen, betul kan? Di rumah sakit Kristen tuh Pak, kalau misalnya ada orang pasien yang bukan Kristen, dan dia misalnya sakaratul maut, anggota keluarga nggak boleh nunggu di kamar Pak, suruh keluar semua. Nanti yang masuk anggota dari tim rumah sakit, sim salabim jadi Kristen. Bisa begitu Pak, ya itu sering sekali saya dengar laporan begitu ada. Nah jadi bahkan tahun kemarin saya kirim utusan Pak ya dari Jakarta ke Bandung 2 orang, kita kirim ke sana. Ada seorang pemuda, ibunya sakit, mungkin dia BPJS juga belum terurus, ibunya dimasukkan opnam di rumah sakit, sebuah rumah sakit Kristen di Bandung. Menghubungi kami, kita kirim utusan, cerita ngobrol, ternyata BPJS belum terurus. Akhirnya kita urus, kenapa? Karena si ibu itu ternyata harus dioperasi. Biaya operasinya cukup besar, rumah sakitnya mau membiayai Pak. Tapi dengan syarat, nah ya mereka harus masuk Kristen.
Akhirnya kita urus BPJS, kita keluarin, kita pindahin ke rumah sakit Islam. Nah, jadi dari pendidikan jelas, dari kesehatan jelas, dari militer juga Pak. Militer mereka juga banyak memasukkan orang-orang. Saya ada sebuah buku, judulnya Fakta dan Data, yang mengeluarkan Ustadz Lukman kalau nggak salah dari Dewan Dakwah. Itu adalah kumpulan daripada kasus-kasus kristenisasi di seluruh provinsi di Indonesia Pak. Termasuk di Aceh, ada juga. Itu kemarin saya sudah beberkan semua lah ke mahasiswa-mahasiswa yang di STID Muhammad Nasir. Jadi mereka menyusupkan orang-orang ke pemerintahan juga, ke militer. Ya memang haknya sama Pak, tetapi mereka gencar gitu. Untuk apa? Supaya terlibat dalam pembuatan keputusan, terutama keputusan di daerah-daerah gitu. Di militer juga begitu dan sebagainya. Kalau mengenai anak muda Pak, itu juga sering saya hadapin kasus, seorang ibu datang ke saya, dia janda, anaknya perempuan, sudah kerja, sering pakai baju longgar belakangan, tiba-tiba sudah hamil. Kalau 3 bulan masih mending, 6 bulan Pak sudah hamil, nggak ketahuan sama ibunya. Setelah ketahuan ternyata cowoknya Katolik, diajak masuk Islam nggak mau. Akhirnya gimana? Kan anak perempuannya yang panik, udah 6 bulan sebentar lagi ngelahirin. Nggak punya bapak, nggak punya suami gimana gitu. Mau nggak mau dia yang akhirnya ikut katekisasi. Yang begitu-gitu kan harusnya kita bisa cegah Pak harusnya. Nah jadi ya pendidikan itu memang ya sangat penting buat anak-anak kita ya. Pendidikan akhlak, pendidikan agama sangat penting. Nah satu lagi gini Pak, saya sering kedatangan tamu dari keluarga muslim yang menyekolahkan anaknya ke luar negeri. Tapi negara yang mereka tuju tuh negara-negara yang kalau Bapak tahu ya, Eropa, Australia, Amerika, sekolah di sana 4 tahun, 5 tahun, pulang-pulang udah murtad. Orang tuanya gimana? Orang tua maunya anak mendapatkan pendidikan yang terbaik, tapi resikonya sangat tinggi. Gitu. Banyak Pak yang begitu. Alhamdulillah kemarin ada beberapa yang kita bisa selamatkan, ada yang tidak, ya kita tidak ada paksaan. Bahkan sampai ada seorang anak perempuan yang disekolahkan di Perancis, dia sudah murtad masuk Kristen, di sana dia sampai ikut organisasi Kristen yang cukup besar jaringannya dan terselubung, mamanya nyusul ke Perancis, ditinggal di hotel sama anaknya, ikut kegiatan itu. Kemarin juga ada anak muda sekolah di Australia berapa tahun, ya begitu. Pergaulan itu sangat-sangat beresiko Pak buat anak-anak kita, ya. Metodenya kurang lebih sama lah, cuman ya tinggal targetnya aja Pak yang berbeda. Gitu ya Pak ya. Insya Allah. Silakan yang lain. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya, Kak Dondi. Pertanyaan saya satu saja. Apa nasihat Kak Dondi untuk orang yang mengucapkan, untuk orang Islam tentunya, yang mengucapkan selamat Natal atas nama toleransi? Terima kasih. Baik. Yang saya baca dan saya pelajari, kalau di sebuah negara Pak, di sebuah negara yang Islamnya minoritas Pak, ya, ulama-ulama negara itu biasanya mengeluarkan fatwa boleh mengucapkan selamat Natal, tetapi dengan syarat dan ketentuan berlaku gitu Pak. Ya, syarat dan ketentuan berlaku itu artinya dalam hati mereka itu juga harus dijaga penuh bahwa mereka tidak meyakini apa yang dipercaya oleh orang-orang Kristen. Jadi hanya sebatas menjaga hubungan baik. Itu untuk negara-negara yang Islamnya minoritas. Tapi kalau yang negara seperti Indonesia, yang Islamnya mayoritas, rata-rata ulama kita melarang mengucapkan selamat Natal Pak. Itu yang saya tahu Pak ya. Wallahu a'lam. Ada lagi mungkin? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya Ustadz, agak radang jadi suaranya saya agak serak ya. Nama saya Ahmad Adi Putra. Saya sering ikut pengajian Ustadz di sosial media seperti di YouTube, Instagram, bahkan di TikTok. Jadi saya senang bisa jumpa Ustadz secara langsung di masjid ini. Alhamdulillah. Gini Ustadz, saya kan punya teman nonis atau non muslim. Jadi sehari-hari itu beliau sering
bertanya tentang agama Islam ke saya. Dan seringkali pertanyaan itu mengganggu saya dan saya tidak bisa menjawabnya. Kalau kita pakai dalil, dia nggak percaya dengan dalil, jadi harus pakai logika. Ada satu ketika pertanyaannya sampai sekarang saya masih terngiang-ngiang di pikiran saya, Ustaz. Saya nggak bisa jawab. Mungkin barangkali Ustaz bisa, nanti saya kalau jumpa bisa saya kasih jawaban yang tersebut ke beliau. Jadi pertanyaannya begini, Ustaz, kurang lebih. Dia bertanya ke saya, Putra, dia manggil saya kan Putra. Di agama kamu jin itu kan diciptakan dari api. Betul, saya bilang. Nah, terus nanti jin atau iblis atau setan itu kan nanti ditempatkannya di neraka. Seperti yang kita tahu bersama, neraka itu kan api semua dalamnya. Nah, bagaimana nanti dia disiksa di neraka sementara dia diciptakan dari api? Bagaimana mungkin api membakar api, katanya begitu, Ustaz. Mudah jawabnya. Lebih kurang itu aja. Mudah Demikian. jawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jawabnya mudah, Mas. Ya. Tanya ke temennya, mau tahu nggak rasanya jin yang terbuat dari api disiksa di neraka yang dari api? Mau tahu nggak bayangannya seperti apa gitu ya? Mas tampar aja pipinya. Betul nggak, Pak? Mas tampar aja pipinya, sakit nggak gitu? Sakit pasti. Pipi dari mana? Dari kulit kan? Tangan kita juga dari kulit kan? Kenapa kulit kena kulit sakit? Gitu. Nah, udah gitu aja, Mas. Nggak susah-susah. Ya, saya pikir pertanyaan apa akidah gitu. Kalau cuman itu aja jawabnya gampang. Kamu contohin gampang, tampar dulu gitu. Sekalian kalau dia Kristen, Mas, kalau dia Kristen, sekalian. Kan kamu Kristen. Ada di kitab kamu perintah, kalau kamu ditampar pipi kanan, kamu kasih pipi kiri. Sekalian praktekin gitu, Mas. Bisa nggak gitu? Pengen lihat kita gitu. Oke. Ya, gitu ya jawabannya ya. Insyaallah, alhamdulillah. Silakan yang lain. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya sedikit cerita pengalaman. Saya beberapa kali kepentok dengan misionaris. Terutama dulu waktu saya masih kuliah, saya belajar bahasa Inggris. Saya cari yang native agar saya lebih mudah cepat belajarnya. Sampai di tahap saya sempat diajak ke Amerika, dijamin pekerjaan, rumah, tempat tinggal. Dan katanya banyak teman-teman saudara-saudara kita di Aceh, di Pennsylvania, itu ada satu kampung dan di situ banyak teman-teman dari Aceh. Yang saya nggak tahu agamanya udah seperti apa di sana. Nah, kemudian setelah saya kerja, saya terjun ke bisnis kopi, ketemu lagi kok. Nah juga baru-baru ini teman saya ikut pelatihan gitu, seminar manajemen keuangan, seminar bisnis, dia juga. Jadi di Aceh sebenarnya sudah banyak, tanpa kita sadar atau tidak, bahkan sekarang organisasinya mungkin udah lebih kuat. Nah, tadi kan kau sempat bilang bahwa di Indonesia itu ada aturan yang sering dilanggar oleh saudara kita yang Kristen itu. Ya, program misionaris mereka lah, program kristenisasinya. Padahal melanggar aturan negara kita itu kan nggak boleh. Itu gimana kok? Karena saya heran kok makin lama organisasi mereka itu makin kuat di Aceh terutama. Ya, baik. Sekian. Tadi saya sempat menyebutkan peraturan pemerintah itu adalah keputusan bersama dua menteri ya Mas ya. Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 79. Yang saya baca sebelum aturan itu dikeluarkan oleh, kalau nggak salah menteri siapa ya, menteri saya lupa namanya lah, yang mengeluarkan aturan itu. Sebelum keputusan bersama itu dikeluarkan, itu banyak ditentang oleh kalangan Kristen. Ya, mereka tidak setuju adanya aturan itu. Kenapa? Mereka beralasan bahwa orang beragama itu dijamin haknya oleh negara. Karena ada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2. Ya kan? Setiap warga negara kan dijamin haknya untuk memilih dan menjalankan agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Itu Undang-Undang Dasar 1945. Tapi untuk yang keputusan bersama ini mereka tentang, mereka protes habis-habisan gitu. Namun
alhamdulillah keputusan itu tetap dikeluarkan oleh pemerintah waktu itu. Tetapi yang disayangkan nih Mas ya, saya mungkin masih ingat beberapa poin yang ada di dalam aturan itu. Yang dilarang sebagai pensiaran agama kepada orang yang sudah beragama itu contohnya apa kira-kira? Door to door, ya, door to door dengan memberikan apa? Brosur, pamflet, buku, barang cetakan yang tujuan akhirnya mengajak mereka masuk agama tertentu. Memberikan bantuan misalnya dalam bencana alam, ya, tetapi ujung-ujungnya mengajak mereka untuk melakukan ibadah mereka di tempat bencana itu sendiri malah, ya kan? Macam-macam. Itu yang paling saya ingat begitu. Tapi sayangnya keputusan bersama itu sanksinya kurang tegas Mas. Sanksinya kurang tegas. Sanksinya apa kalau yang melanggar? Hanya akan ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah ketentuan yang berlakunya ini cari ke hukum yang lain, ke peraturan yang lain gitu masalahnya. Ini ada aturan untuk melarang pensiaran agama kepada orang yang sudah beragama, tapi sanksinya ngambil dari hukum yang lain. Mungkin maksudnya dari KUHP gitu maksudnya. Saya juga nggak tahu di KUHP ada nggak tuh ngatur begitu. Masalahnya di situ Mas. Tidak ada misalnya yang melanggar hukuman penjara 3 bulan atau denda sekian ratus juta misalnya. Itu nggak tertulis masalahnya. Nah jadi itu yang masih sering dimanfaatkan oleh misionaris-misionaris. Satu yang tadi Mas tanya model baru ya. Saya baru dapat kabar di NTB. Lombok, daerah Islam itu Pak, ya kan? Caranya gimana Pak? Pakai turis. Turis Pak, banyak datang ke sono. Akhirnya apa? Turis-turis itu memurtadkan orang-orang lokal, baptis. Baru saya dengar kabar itu, belum lama itu. Saya udah laporkan ke MUI pusat supaya dicek oleh MUI yang di sana gitu. Nah itu salah satu contohnya. Nah mungkin ya mungkin siapa tahu kita bisa mendesak pemerintah untuk memperbaharui keputusan bersama nomor 1 tahun 79 itu dengan sanksi yang lebih tegas gitu. Karena kalau sekarang kita di kampung misalnya Pak ya, di sebuah RT atau RW, ada misionaris ketok-ketok pintu. Terus giliran ketangkep, mau diapain? Paling-paling cuma di video itu dilepas. Udah selesai. Mau dibawa ke polsek, mau diapain prosesnya? Ancamannya nggak jelas begitu. Jadi ya itu. Jadi buat kami ya selain kita mensosialisasikan bahwa ada aturan tersebut yang sering dilanggar, kami juga menggunakan dakwah kristologi dengan seperti ini ya lewat medsos. Jadi kalau misalnya kalau Mas ketemu misionaris, Mas bisa dipengaruhin kalau Mas nggak tahu akidahnya mereka, terus ada masalah apa di kitab mereka. Tapi kalau saya yang tahu kitab masalah mereka, saya tungguin malah misionarisnya. Saya malah sekarang sedang mengincar seorang misionaris bule Mas, ya di dekat Jakarta sana, yang mana dia itu saking rajinnya pedagang-pedagang kecil di pinggir jalannya dideketin Mas satu-satu, dikasih brosur, kasih pamflet, diajak masuk agama dia. Sampai walaupun akhirnya pemuka agama setempat sudah mengetahui dan sudah mereka bikin semacam kayak keputusan bersama ulama di situ bahwa di situ tidak boleh ada kristenisasi. Tapi orang ini pinter, tetap aja dia cari cara gitulah. Orang-orang yang sudah pernah dihubungin, yang sudah dicatat handphonenya, diundang ke rumahnya, makan-makan, dikasih makan Pak. Siapa yang nggak mau coba? Ya, pedagang-pedagang kecil dikasih makan, ya seneng lah. Tapi setelah itu ya itu. Nah, ada salah seorang murid saya, murid ini dalam arti yang dari STID itu ya, itu ternyata ikut dengan orang itu. Ya sudah, saya bilang temukan kita bikin janji nanti awal tahun kita datengin. Ya, yang seperti itu yang kita kerjakan, yang kita cari. Jadi kita di dalam perjuangan dakwah kita tuh, apalagi mu'alaf ya Mas ya. Selain dari ada yang mengurusi mu'alaf, ada juga yang menghadapi orang-orang seperti misionaris, ada juga yang contoh aja. Tadi ketika bapak-bapak sholat isya, karena saya sudah sholat jamaah qashar kan saya tadi di depan. Salah seorang teman saya di Kediri telepon saya Mas. Kok ini ada orang mu'alaf, sudah naik haji, tapi mau meninggal orangnya, tapi mau dikebumikan secara Kristen oleh keluarganya. Gimana? Orang-orang yang tahu kalau dia Islam,
Kalau dia tidak mengusahakan supaya saudaranya muslim ini dikebumikan secara Islam kan dosa jadinya istilahnya. Yang tahu ya. Nah, jadi tadi saya kasih saran, kamu kesini, kamu kesini, kamu kesini, kamu cari. Nah, udah. Jadi itu yang kita perjuangkan. Saya juga beberapa kali rebutan jenazah. Rebutan jenazah. Bener Pak. Jadi orang sudah masuk Islam, tapi sayangnya dia bukan masuk Islam di yayasan kami ya. Cuman kami dapat laporan gitu. Sudah masuk Islam tapi nggak ada sertifikatnya dan KTP-nya belum diganti. Nah, meninggal masih muda padahal. Kita nego sama keluarganya nggak bisa. Tetap mereka akan kuburkan secara Kristen. Ketika kita hadang Pak di TPU, kita hadang nih orang Islamnya udah ada 40 orang waktu itu, kita hadang di situ. Ambulan datang, si mualaf udah di dalam peti mati. Ketika mau diturunkan dari ambulan kan kita nego lagi nih. Mereka keluarkan KTP Pak, KTP-nya masih Kristen. Gimana cara kita melawannya? Nggak bisa, karena KTP kan dokumen negara paling tinggi gitu. Ketika di KTP masih Kristen, yang berhak ya keluarganya gitu. Tapi kalau ada sertifikat, ada video, ada syahadat, ada apalagi sampai di YouTube, kalau sampai kenapa-napa nih mualaf nih, nggak ada cerita. Sampai mati pun kita usahakan supaya kita ambil gitu jenazahnya. Udah beberapa kali itu Mas terjadi begitu. Di beberapa kota gitu. Ya. Saya pernah juga pengurus yayasan kita sendiri malah, pembina saya malah, rumahnya didatengin sama misionaris. 2 orang. Ketika didatangi ya malah diterima, nggak diusir, diterima sama pembina. Pembinanya juga tahu kan kita memang memerangi begitu kan. Habis misionarisnya datang, disediain kopi atau teh, ngobrol sebentar, pembinanya telepon saya gitu. Ya, saya ngobrol sama misionarisnya. Oh iya dari mana ini ngobrol ya basa-basi. Habis itu tujuannya apa gini-gini. Saya tanya, Pak boleh nggak Pak? Saya pengen belajar gitu. Oh boleh sekali gitu. Pak tolong Pak buka Bible-nya Pak. Dia kan bawa Bible kemana-mana kan. Pak tolong Pak baca Pak ayat ini Pak gitu. Ini di sini Ahazia umur berapa Pak? Umur 42 tahun gitu. Coba Pak buka Pak di Tawarik Pak. Berapa Pak? Umur 22 tahun gitu. Loh, kok saya nggak tahu ya kata dia gitu. Coba Pak, itu kenapa kok bisa beda begitu? Oh ya, nanti coba saya cek di rumah gitu. Mau nggak Pak satu lagi Pak? Saya bilang, masih ada 100 nih Pak, saya bilang gitu. Buru-buru pamit pulang. Nah kalau kita tahu ilmunya, yang kita bisa membeberkan kelemahan kitab mereka, gimana Pak? Kan mereka sendiri malah yang syukur-syukur kalau dia malah sadar gitu ya, malah dia masuk Islam, alhamdulillah gitu. Ya gitu Pak ya. Pengalaman aja. Silakan Pak. Mungkin karena waktu dan dari tim juga ada yang memberitahu kami telah menunggu kehadiran Koh dengan teman-teman untuk mungkin makan malam. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih pada Koh yang telah memberikan pemahaman ataupun berbagi pengalaman di Masjid Oman dan mungkin kalaupun mau ikut, masih ada waktu besok ikut seminar ya. Insya Allah seminar besok. di asrama haji. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kok. Sama-sama barakallahu Assalamualaikum fikum. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis saja ya. Standar-standar aja ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya juga berdoa mudah-mudahan kita semua nih dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya, dan insya Allah kita semua dijadikan golongan manusia yang menyaksikan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir kita juga berdoa mudah-mudahan kita dijauhkan dan dihindarkan dari api dan azab neraka ya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika ada salah kata ya, yang salah datangnya dari saya, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.